Perempuannya kan tidak sadar bahwa mereka berada dalam hubungan toksik itu. Nah, barangkali itu dianggap bahwa oh ini masih biasa-biasa saja. Halo teman-teman, kita kembali bertemu di Berani Ungkap. Kali ini sebuah episode yang akan membahas sesuatu yang cukup menarik ya, terutama di kalangan anak muda. Isu yang selama ini mungkin masih belum banyak dibicarakan, tapi ternyata cukup sering terjadi di kalangan anak-anak muda. Nah, topik yang dibahas kali ini pun adalah salah satu yang diusulkan gitu oleh teman-teman muda, di mana ternyata banyak yang mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena ternyata mereka ragu atau masih bimbang dengan kondisi ketika mengalami kekerasan, tapi hubungan pacaran itu masih coba untuk dipertahankan. Nah, bagaimana sebenarnya atau seharusnya mereka menyikapi kondisi seperti itu? Sejauh mana bisa dikatakan bahwa ketika hubungan pacaran itu berlangsung, kekerasan yang tidak bisa ditolerir itu sejauh mana? Dan apakah ada tindakan-tindakan khusus yang bisa dilakukan, atau sejauh mana juga ternyata tindakan itu bisa berdampak pada hukum seperti itu. Nah, untuk membahas lebih jelas, kita kembali akan mengobrol bersama-sama dengan Ibu Ninengah Budawati seperti biasa ya, founder dan juga direktur dari LBH Bali Women Crisis Center. Bu Buda, kita ketemu lagi. Siap. Dan kali ini bahasannya cukup ya. Ini ya. Kalau dibilang ringan, tapi tidak juga karena ini cukup berat dan bagi saya berat sekali. Ya, itu dan dialami gitu, oleh anak-anak muda yang mengalami kebimbangan gitu. Dan ini beberapa pesan yang kami terima juga, mereka bingung apakah ini bisa dilaporkan, tidakkah mereka disebut lebay atau bagaimana, atau mengada-ngada gitu. Nah, itu bagaimana Bu Buda bisa menjelaskan dia? Kalau anak-anak muda mengatakan jadi hubungan itu hubungan apa Mbak Sudiani? Toksik ya. Saya juga baru beberapa bulan terakhir ini yang mendengar ada apa sebutan itu ya. Saya sampai bertanya-tanya kemudian apa itu hubungan toksik gitu ya. Ya ternyata yang diwacanakan itu adalah sebenarnya wacana dari zaman ke zaman begitu. Tapi setelah itu diberilah istilah penyebutan itu. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, saya juga sudah mencari-carinya, itu adalah bahwa hubungan yang tidak seimbang gitu, karena ada merasa berkuasanya salah satu pasangan begitu terhadap pasangan lainnya begitu. Jadi dan fatalnya adalah perasaan ini sampai menyebabkan kemudian secara psikologis itu pasangan yang merasa dikuasai itu sampai kemudian berakibat fatal, bahkan kemudian terjadi pada mental, secara psikologisnya sangat terganggu begitu. Nah, ini kan hubungan yang beracun gitu dibilang sama teman-teman kalangan muda begitu. Nah, untuk apa kemudian sebuah hubungan yang kita maknai sebagai seseorang yang saling mencintai, happy gitu, harusnya kan mencintai itu kan hubungan yang sangat
saling merindukan, saling menghargai, saling kemudian bagaimana bertenggang rasa yang tinggi untuk kemudian pada proses berlanjutnya akan ke jenjang perkawinan, begitu. Artinya kan hal-hal baik itu. Kalau sudah kemudian terjadi salah satu pasangan sampai kemudian itu menyebabkan mendominasi dan bahkan kemudian secara psikis itu akan merusak mental dari pasangan lainnya, itu kan menakutkan, Mbak Sudiani, begitu. Nah, maka itu ada kalanya kemudian hubungan ini dimaknai sebagai hubungan yang toksik ya. Itu kan seperti misalkan dia contoh-contoh yang dimana kemudian kita tidak sering terjadi tapi tidak kita pahami itu, tidak sadar kan. Semacam kemudian password HP kita kemudian diketahui. Bahkan sekarang saya juga pernah dengar itu kan kita dari HP bisa melacak posisi, lokasi. Kemudian juga ada apa yang namanya kita tahu masuk chat-chat WA itu ada itu katanya di cloning. Kemudian saya pernah kemudian menangani kasus juga ini tentang perselingkuhan, Pak Sudiani. Nah, si suami tuh pasang GSP ya? GPS ya di mobilnya sampai terekam itu semua dan itu dijadikan bukti kemudian. Nah, itu juga. Tapi ini kan yang sudah terdeteksi dia memang ada indikasi dan beberapa kali kemudian ada juga semacam fakta-fakta yang mengarah ke sana kemudian untuk meyakinkan maka dilakukan itu. Tapi kalau kemudian di masa pacaran yang dimana kemudian pacar baik-baik saja, kita misalkan seorang perempuan gitu, sebagai seorang perempuan kemudian yang tidak pernah melakukan perbuatan kemudian juga tetap saja di mana kemudian pacar kita posesif, sangat pencemburu begitu, sampai kemudian meminta password sosial media kita semua, kemudian membaca chat-chat kita, dan contoh-contoh seperti itu. Termasuk selalu menanyakan ada di mana, dengan siapa, setiap saat. Kemudian kalau terlambat kemudian dari janji sudah kemudian sampai melakukan pemukulan, kemudian melakukan penganiayaan begitu. Ya ini memang hubungan yang sangat tidak sehat. Gitu. Nah itu kalau dari segi kan mungkin ada dua sisi ya Bu Budaya, baik secara fisik maupun secara psikis itu. Nah kalau yang secara fisik itu sejauh mana bisa dikatakan bahwa perempuan ini dia mengalami kekerasan dari pacarnya? Kalau fisik kan memang luka itu terlihat, Mbak Sudiani. Seperti misalkan dipukul, kemudian ada memar, dijambak gitu. Nanti bukti visum memang akan berbicara begitu. Ada goresan luka, begitu. Kalau kemudian yang psikis, misalkan dikatai sebagai biasa kan, kemudian kalau misalkan dia ngobrol dengan laki-laki mana, kemudian dilihat, padahal hanya ngobrol gitu. Benar-benar ini ngobrol, bukan ada apa dan bagaimana ya, kemudian pulang agak telat begitu dari kemudian janji yang kemudian karena ada sesuatu hal kemudian tidak tepat dan dia mengatakan kamu pelacur, kamu tidak bermoral, kemudian juga mengatakan misalkan ada kelalaian kemudian mengatakan dirimu bodoh dan sebagainya. Itu bahasa-bahasa verbal yang kemudian sangat menyakitkan dan bagi mereka yang dikatai seperti itu. Nah ini dalam banyak kondisi gitu, perempuannya kan tidak sadar bahwa mereka berada dalam hubungan toksik itu. Nah barangkali itu dianggap bahwa ini masih biasa-biasa saja atau sebuah dianggap normal lah gitu. Atau bisa jadi kalau kemudian pacarnya posesif dianggap cemburu itu karena cinta begitu. Karena seringkali juga teman-teman itu mengatakan bahwa dia seperti itu karena memang tidak mau kehilangan karena saking cintanya. Tapi ternyata kan tapi batasannya kan di sini, Mbak Sudiani.
batasannya di tentang kerasa ketidaknyamanan itu, Mas Diani. Di situ ya. Iya, di situ letaknya. Bahwa bagaimana kita sebagai seorang perempuan yang tidak ada apa-apa, saya pribadi yang tidak perlulah dicurigai untuk itu, dan pribadi yang seharusnya layaklah untuk diberikan dihargai gitu, layak untuk diberi kepercayaan begitu. Kemudian saya dikata-katai peselingkuh lah, atau kemudian saya dikatai, yang paling ekstrim kan dikatakan sebagai pelacur lah dan lain sebagainya. Itu kan bagi kita sampai kemudian tahap di mana psikologisnya terganggu, Mbak Sudiani. Itu kan sudah benar-benar hubungan yang tidak sehat. Gitu. Maka itu harus sudah memastikan diri bahwa ini tidak benar gitu. Apalagi sampai kemudian adanya kekerasan, penganiayaan, pemukulan, pencambakan, ditonjok dan lain sebagainya. Itu tidak. Apakah termasuk juga yang sebenarnya sebelumnya kita pernah membahas topik tentang video pornografi ya, tapi ini sepertinya juga masih terkait. Nah, apakah itu juga termasuk hubungan toksik, Bu Buddha, ketika pacar itu menggunakan video itu untuk meminta, ya, tanda kutip melayani gitulah.